Halo semuanya, balik lagi di Ruang Lokal. Di sini kami akan membahas kasus kriminal dan kisah menarik yang ada di Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu mitos ya yang terjadi di Pulau Sumatera. Konon di Pulau Sumatera itu ada makhluk yang gemar banget buat menyantap bayi atau janin yang masih di dalam kandungan. Sehingga banyak ibu-ibu hamil di sana yang kehilangan janinnya ketika usia 9 bulan. Emangnya bener ya bisa kayak begitu? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa subscribe dulu buat kamu-kamu yang belum subscribe channel ini, supaya bisa membantu berkembangnya channel kami. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kita mulai. Beberapa waktu lalu, dunia maya sempat dihebohkan melalui unggahan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Suryo Bowono, yang menyampaikan dalam videonya kejadian menarik yang dialami oleh seorang sepasang suami istri. Dalam video tersebut terlihat pasangan asal Sumatera ini kehilangan janin yang ada di dalam kandungan istrinya yang sudah berusia 9 bulan secara tiba-tiba. Kejadian ini pun membuat para dokter merasa keheranan dan tidak percaya. Apalagi pasangan ini tuh sering banget melakukan pemeriksaan rutin. Mereka bahkan sudah direncanakan melakukan operasi sesar karena usia kandungan sudah melewati batas waktu kelahiran. Tetapi setibanya di rumah sakit, para tenaga medis justru dibuat terheran-heran karena tidak ada rekam jantung dari bayi yang berada di dalam kandungan tersebut. Alhasil pasangan tersebut harus melakukan USG ulang oleh dokter SPOG. Tapi ketika melihat hasilnya, pasangan tersebut justru sangat terkejut dan terheran-heran. Pasalnya, hasil USG menunjukkan kalau sang istri tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan sama sekali. Coba bayangin, usia kandungan yang udah 9 bulan, yang itu tuh udah gede banget ya. Tiba-tiba pas di USG hilang, kempes gitu aja. Aneh banget kan? Karena merasa janggal, dokter SPOG meminta bantuan dokter kandungan lain untuk mengecek ulang. Bahkan, dokter penyakit dalam dan radiologi juga diterjunkan untuk melakukan USG dengan hasil yang sama, yaitu bayi telah hilang. Mendengar penjelasan tersebut, dokter Suryo pun tidak bisa menanggapi lebih lanjut kejadian ini. Karena dianggap sangat tidak masuk akal. Apalagi kan sang ibu itu kan udah hamil besar banget ya. Kok kayak nggak masuk ini ya? Nggak masuk akal, nggak masuk secara medis. Gimana penjelasannya? Jadi bapak USG ke dokter kandungan ya. Udah cukup bulan, lewat bulan postgate. Ini USG-nya ya. Terus habis itu disuruh ke rumah sakit untuk melahirkan. SC, bapak tuh bilang SC ya. Mau sesar. Terus kan udah sampai di rumah sakit kan disuruh ke poli, terus di USG ulang pak. Pas di USG tuh nggak ada pak. Terus dokternya bilang apa penjelasannya? Terus ini kan dua dokter spok tuh. Dua dokter tuh pak. Karena dia nggak karena kan dia kok bisa ini kemarin ada kan. Terus ini dipanggil lagi sama ini USG lagi di apa penyakit dalam pak. Oh sampai penyakit dalam juga. Penyakit dalam pak. Jadi dua SPOG. Sampai ke ini pak, sampai USG apa? Yang ronsen kan pak USG sama pak yang ronsen. Apa? Tapi yang USG pak Manto dia kemana tuh? Itu ada di rumah pak. Jadi dokter kandungan sampai dua. Terus dokter radiologi, penyakit dalam 2 pak. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak ada. Bingung kalau di medis nggak ada. Sampai kami tuh stres pak kayak gitu sampai kasih gitu kan. Ya Allah, bisa hilang. Ini saya juga nggak ngerti. Dan si ibu yang hamil ini merupakan salah satu tenaga medis yang bekerja di salah satu rumah sakit di Sumatera. Jadi dia tuh nggak mungkin kelewatan untuk pemeriksaan kandungan setiap bulannya. Cerita yang sama terjadi pada tahun 2023 silam. Cerita ini dibagikan pada akun TikTok @zaitun_moramil. Pada kisah ini
Ia menceritakan kalau seorang ibu-ibu mengalami kehilangan pada kandungannya setelah menolong seorang nenek-nenek. Ia pun menceritakan bagaimana janin dalam kandungannya bisa menghilang. Pada awalnya, sang ibu ini memiliki urusan yang mendesak yang memaksanya untuk keluar saat maghrib. Ketika di perjalanan, sang ibu ini bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sudah keriput dan meminta tolong untuk diantar ke suatu tempat. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut, si nenek-nenek ini menanyakan tentang kandungan dari si ibu. Tidak merasa curiga, si ibu pun menjelaskan kondisi kandungannya kepada nenek tersebut. Tapi anehnya, ketika sang ibu ini bertanya terkait tempat tinggal, terus keluarga dari si nenek justru diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari si ibu tersebut. Si nenek hanya menjelaskan kalau dirinya ingin turun di tempat yang sedang ditujunya. Dan ternyata tempat yang dituju oleh si nenek itu adalah tempat yang sepi. Dan diketahui itu juga jalan buntu, jadi nggak ada apa-apa di sana. Seminggu kemudian, wanita ini mengaku tentang kondisi kesehatannya. Ia sering pusing dan ada flek pada bagian vitalnya. Merasa khawatir, ia langsung memeriksakan kandungannya ke dokter. Namun saat diperiksa, dokter menyatakan bahwa dirinya mengalami blighted ovum atau bisa dibilang kehamilan kosong. Mendengar kabar tersebut, dirinya dan keluarga kaget dan sempat tidak percaya. Sang ibu pun merasa sedih sekaligus merinding ketika mendengar kabar yang dilontarkan oleh dokter. Wanita itu lantas disalahkan oleh suami dan keluarganya karena nekat keluar saat maghrib. Ya wajar aja keluarganya marah, apalagi suaminya ya. Karena kan waktu maghrib itu kan bukan waktu yang pas banget buat keluar. Apalagi yang keluar ini adalah ibu-ibu yang sedang hamil sendirian lagi. Pada 2 unggahan video yang tadi kita bahas, banyak banget warganet yang berkomentar, khususnya yang membicarakan tentang salah satu mitos yang ada di Sumatera, yaitu hantu Palasik. Menurut warga setempat, kalau misalnya ada yang menanyakan tentang kandungan, itu sebaiknya tidak dijawab. Karena bisa jadi yang sedang bertanya itu adalah Palasik. Menurut kalian gimana? Apakah Palasik ini bisa menjelaskan atas hilangnya janin dalam kandungan ibu-ibu yang tadi? Diketahui Palasik merupakan salah satu makhluk halus atau bisa dibilang setan atau hantu dalam kepercayaan Minangkabau. Palasik dipercaya sebagai seorang perempuan yang mempelajari ilmu hitam dan menghisap darah bayi untuk meningkatkan kemampuannya dan agar terlihat awet muda. Terdapat beragam varian cerita mengenai bentuk Palasik. Ada yang menyebut kalau hantu ini berwujud kepala yang melayang-layang seperti kuyang. Di sisi lain ada juga yang menyatakan bahwa bentuknya serupa dengan manusia biasa. Dia dapat menyerupai seorang ibu-ibu pada umumnya. Akan tetapi setelah diperhatikan lebih jelas, di balik pakaiannya hanya ada usus yang menjuntai. Ilmu Palasik dipercaya bersifat turun-temurun. Bila ibunya seorang Palasik atau orang tuanya seorang Palasik, maka anaknya juga bisa menjadi Palasik. Palasik ini biasanya mengincar beberapa korban, seperti balita atau bayi-bayi yang baru lahir. Bahkan bisa juga janin yang masih ada di dalam perut ibunya. Biasanya dia beraksi dengan cara mendatangi rumah korban-korbannya. Dan Palasik ini juga bisa dilihat dengan mata telanjang. Sementara untuk menghisap darah, makhluk ini memiliki beragam cara, seperti menghisap darah bayi dari ubun-ubunnya. Dengan cara ini, darah bayi akan mengalir dari kepala dan langsung ditelan oleh Palasik. Lalu, Palasik juga bisa menggigit bayi di bagian leher dan lengannya, karena dengan cara ini, darah bayi atau balita akan mengalir melalui lubang gigitan. Dalam cerita lain, warga juga percaya kalau Palasik bisa menghisap darah bayi yang sedang dalam kandungan. Ini dilakukan dengan cara menghisap darah janin
melalui alat vital ibu yang sedang hamil tua atau hamil besar lah. Biasanya ibu hamil yang dimangsa palasik itu tidak akan langsung kehilangan kandungannya. Biasanya sang ibu itu akan mengalami gejala seperti sakit-sakitan sebelum akhirnya kandungannya menghilang. Hantu palasik memang sudah menjadi cerita atau mitos bagi warga Sumatera. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Kelurahan Mabar Hilir, Kota Medan. Menurut kesaksian warga, terdapat sesosok hantu seperti kuyang di Kalimantan yang berada di atas pohon kelapa pada tanggal 26 Agustus 2022. Seorang warga Gang Bustami bernama Ika menceritakan kejadian dirinya melihat palasik. Saat itu suasana sore hari menjelang maghrib dan anak Ika sedang bermain bersama teman-temannya di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba anak-anak yang sedang asik bermain tersebut dikejutkan dengan penampakan sosok makhluk halus di atas pohon kelapa. Sontak anak-anak itu pun berlari dan berteriak. Anaknya Ika langsung masuk ke rumah untuk memanggil ibunya yang sedang bersantai di dalam rumah. Ika pun akhirnya keluar rumah dan melihat sosok palasik sedang terbang di atas pohon kelapa tersebut. Tidak lama kemudian warga pun berbondong-bondong keluar dan melihat sosok palasik tersebut. Warga melihat sosok tersebut berupa kepala perempuan berambut panjang dengan usus yang menggelantung dan melayang-layang di atas pohon kelapa. Selain itu, seorang warga lain bernama Syahrul juga menyatakan hal yang serupa. Menurut Syahrul, palasik atau hantu kuyang di Mabar itu sempat muncul di pohon kelapa yang kebetulan di sekitarnya ada rumah warga yang baru melahirkan. Setelah muncul di pohon kelapa, hantu kuyang itu berpindah ke pohon mangga lantaran dikejar warga dan kemudian akhirnya menghilang. Karena dirasa cukup meresahkan, apalagi ada kekhawatiran kalau makhluk ini suka memakan janin di dalam kandungan, akhirnya warga setempat pun memanggil paranormal atau dukun ke lokasi untuk menangkap sosok palasik ini. Namun sayangnya upaya yang dilakukan oleh paranormal atau dukun ini gagal. Palasik berhasil lolos dari kejaran warga. Karena kegagalan dari si dukun ini, akhirnya warga pun kompak untuk begadang mengamankan wilayahnya. Karena khawatir palasik ini akan kembali untuk mencari mangsa. Menurut kepercayaan warga lokal, terdapat beberapa ciri bayi atau balita yang telah menjadi korban dari palasik. Yang pertama itu biasanya bayi atau balita tersebut akan merasakan panas atau suhu tubuhnya akan meningkat. Kemudian nanti akan terjadi lemas pada tubuh si anak ini, si bayi, dan bentuk kepalanya itu biasanya akan cekung ke dalam di bagian ubun-ubunnya. Bayi atau balita yang telah menjadi korban palasik ini nantinya akan terus-menerus diserap, lalu tubuhnya perlahan akan kurus kering yang akhirnya akan meninggal dunia. Pada kondisi saat sakit-sakit ini biasanya bayi itu akan merasa tidak nyaman bahkan saat tidur di malam hari, sehingga bayi akan menangis terus-menerus pada saat malam hari. Palasik sangat ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau yang memiliki balita karena makanan makhluk ini adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati atau dikubur. Tergantung dari jenis palasiknya tersebut. Palasik yang dipercaya bisa menghisap darah bayi atau balita bahkan janin dalam kandungan, membuat ibu-ibu di Minangkabau merasa takut untuk membawa keluar bayi atau balita keluar rumah. Memang sampai sekarang itu belum ada bukti yang pasti menunjukkan palasik ini. Tapi di waktu-waktu tertentu menurut cerita setempat, palasik ini cukup berbahaya bahkan bisa menyebabkan kematian. Merujuk dari buku Ibu dan Bayi dalam Cengkeraman
penyakit burung, palasik dan tata gua terbitan Universitas Negeri Surabaya, diare yang disebabkan oleh palasik ini biasanya itu memiliki bau yang sangat menyengat luar biasa, bahkan tanpa ampas. Dan si bayi ini memiliki ciri fisik pada tubuhnya berupa kepalanya itu atau ubun-ubunnya itu cekung ke dalam. Karena itulah untuk mengobati dan menangkal pengaruh palasik, sebagian orang tua di Minangkabau memberikan jimat kepada bayi-bayinya. Masyarakatnya di sana menyebut jimat atau obat ini dengan nama simaik tangkalasik. Jimat ini mereka dapatkan dari datuk ataupun engku, sebutan dukun di daerah sana. Jimat ini juga biasa digunakan bagi perempuan hamil di Minangkabau. Simaik tangkalasik ini nantinya akan digunakan di pinggang ataupun dijadikan kalung untuk anak. Isi dari jimat ini biasanya diisi dengan bawang putih, merica, jerangau, kemudian dimasukkan juga timah yang sudah dituliskan oleh ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian nantinya dibungkus dengan kain hitam dan dijahit sedikit, lalu dibungkus lagi dengan kain hitam sebagai penutup. Setelah itu orang pintar atau datu akan membacakan ayat suci Al-Quran pada jimat yang sudah dibungkus kain hitam tersebut. Nantinya jimat itu akan diikat di pinggang bayi atau balita untuk menangkal palasik. Selain jimat, mereka juga memakaikan gelang besi putih kepada bayi atau balita yang dipercaya juga bisa menangkal palasik. Tidak hanya menggunakan jimat atau gelang, bayi di Minangkabau juga selalu menggunakan singlet ataupun baju dalam terbalik. Menurut kepercayaan setempat, ini merupakan cara menangkal palasik. Selain itu ada juga penangkal yang diletakkan di rumah. Menurut masyarakat, penangkal ini diletakkan agar palasik tidak masuk ke dalam rumah. Masih mengutip di buku yang tadi, memang masyarakat Minangkabau itu masih cukup kental dengan kepercayaan mistis seperti ini. Hal ini juga terjadi pada kesakitan yang terjadi pada ibu hamil atau bayi. Banyak warga-warga Minangkabau itu masih memiliki kepercayaan kalau hal-hal yang terjadi atau kesakitan yang terjadi pada ibu hamil dan bayi ini disebabkan oleh adanya gangguan mistis. Sehingga masyarakat Minangkabau cenderung membuat penangkal mistis ketika ada ibu hamil atau bayi yang sedang sakit. Menurut mereka, ibu hamil memiliki darah yang manis sehingga sangat disukai oleh makhluk halus. Karena itulah mereka menggunakan simaik yang digantungkan di pintu rumah atau kamar dan dipakaikan untuk dibawa kemanapun si ibu pergi. Karena itulah anggapan kesakitan disebabkan oleh gangguan makhluk halus membuat masyarakat lebih memprioritaskan pengobatan kepada dukun ataupun bidan desa. Biasanya untuk mengobati orang yang terkena palasik, seorang datu akan membacakan sholawat, ayat kursi dan ayat-ayat pendek pada sebuah air. Setelah itu dia juga akan memandikan atau menuang air tersebut kepada tubuh orang yang terkena palasik. Tujuannya agar korban yang terkena palasik ini kembali bersih dan suci. Ya, begitulah fenomena yang sempat terjadi dan ramai beberapa waktu belakangan ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share jika ngerasa video ini bermanfaat. Menurut kalian gimana? Orang yang sudah hamil 9 bulan itu bisa hilang dengan begitu saja karena palasik, atau ada penjelasan medis di balik sebuah ini? Tulis di kolom komentar. Action. Aneh kan? Seperti ayam mati gitu. Apa sih? Aman ada ayam. Oh, anjing. Karena itulah anggapan kesakitan disebabkan oleh makhluk. Anjir, gimana sih? Karena itulah anggapan kesakitan. Gimana ini bahasanya gimana dah? Ini bahasanya gimana dah? Karena itulah anggapan kesakitan disebabkan